Ya, silakan dimulai saja, Mahesa. Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar Bedah Bisnis dan Bazaria yang bertema Menanam Kangkung dengan Gaya Milenial Rahasia Sukses Hidroponik dari tim Spinathon Hidroponik. Saya Mahsa Sarahani akan menjadi moderator pada acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya, yang terhormat, Kepala Lembaga Kewirausahaan IPWIJA, Dr. Andes Siti Mahmuda MM, yang terhormat Sekretaris Lembaga Kewirausahaan IPWIJA, Widodo SPD MM. Sebelumnya, kita mulai. Izinkan saya memberikan beberapa teknis. Pastikan terlebih dahulu mikrofon Bapak, Ibu, dan teman-teman di-mute agar tidak menimbulkan kebisingan saat ada yang sedang berbicara. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, mari langsung saja kita mulai dengan sambutan dari Kepala Lembaga Kewirausahaan IPWIJA, Dr. Andes Siti Mahmuda MM. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini kita dipertemukan dalam forum Zoom yaitu Bedah Bisnis dan Bazaria. Ya, pada saat ini adalah giliran budidaya kangkung ya dengan botol air mineral ya. Terobosan baru bahwa budidaya kangkung ini belum terbiasa digunakan atau dipraktekkan di wilayah kita. Oleh karena itu nanti kita menikmati, kita cermati, kita perhatikan bagaimana caranya, bagaimana idenya, bagaimana hasilnya, bagaimana manfaatnya, dan juga kira-kira apa menjadi keluhan. Namun demikian, pertama tentunya yang terhormat kita aturkan pada Ketua Yayasan kita Ibu Dr. Haja Sri Lestari Praswati MA. Biarpun tidak ada di Zoom di sini, beliau tetap selalu memberikan motivasi kepada kita semua dan memberikan dukungan supaya acara kita, hibah-hibah kita selalu meningkat dalam hari ke hari, tahun ke tahun, dan bulan ke bulan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor kita, Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBE, ya, beliau juga memberikan semangat yang sangat memotivasi kita semua. Dan juga mohon maaf Ibu kita, Ibu Dr. Anda Haja Siti Mahmuda ada kegiatan yang bersamaan, maka beliau memantau kita, dan untuk memantau, memandu, untuk memberikan sambutan saya wakili. Oleh karena itu terima kasih kepada Maisa ya Sarahani sebagai moderator. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar ya, hikmat dan meriah. Jadi supaya nanti tidak ada jeda. Oleh karena itu kita saling mengisi ya, saling menjawab. Kalau ada pertanyaan juga nanti kita saling menjawab dan mengisi waktu, jangan sampai ada waktu luang. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan bagi mereka yang nanti menyimak acara kita ini dijadikan motivasi bahwa tiada akar, tiada rotan akar pun jadi, selain seperti itu. Tiada tanah botol minuman dari air mineral pun jadi.
Jadi tidak perlu tanam banyak-banyak, cukup dengan botol minuman air mineral bisa digunakan untuk budidaya kangkung. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara kita ini membawa kenikmatan untuk kita semua, dan mudah-mudahan nanti bagi mereka tim ini tidak hanya melakukan hibah saja, nanti bisa diteruskan setelah hibah selesai, bisa menjadi budidaya dan bisa menjadi tambahan pundi-pundi ya untuk kehidupan, dan supaya tambah juga yang namanya penghasilan atau kegiatan. Oleh karena itu, mari kita simak nanti ya apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, tidak panjang lebar yang saya sampaikan, Mbak Maesa, cukup sekian. Nanti kalau ada waktu nanti saya juga ikut bertanya. Terima kasih Mbak Maesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Widodo atas sambutan yang telah disampaikan. Dilanjut ke sesi kedua, yaitu kegiatan bedah bisnis dan sharing dari tim Spinathon Hidroponik. Dipersilahkan. Ya, silakan Fahri dan teman-teman. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap, jelas, Dik. Oh, siap. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kewirausahaan IPWIJA serta BEM Universitas IPWIJA yang telah memberi kesempatan pada kami untuk speak up mengenai budidaya kami, yaitu Spinathon Hidroponik. Sebelumnya yang terhormat, dari Lembaga Kewirausahaan IPWIJA ada Bapak Widodo di sana, dan juga ada Ibu Siti Mahmuda, serta teman-teman juga yang jadi bagiannya di dalamnya. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan sedikit mengenai apa sih budidaya kangkung itu seperti apa, hidroponik itu seperti apa, dan lain-lain. Mungkin untuk membuka pembicaraan pada hari ini akan langsung dibacakan atau disampaikan oleh teman saya yang bernama Vincentius De Arianto Matoyo. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya, kita langsung mulai aja tentang apa itu Spinathon Hidroponik. Bisa terdengar suara saya, Pak? Oke. Nah, apa itu Spinathon Hidroponik? Spinathon ini merupakan kata dalam bahasa Jerman yang berarti kangkung. Dalam bahasa Indonesia, kata ton dalam bahasa lain merupakan sebuah tempat yang luas. Ton juga bisa menggambarkan suatu tanaman atau suatu taman. Sedangkan hidroponik sendiri adalah teknik budidaya tanam dengan menggunakan air yang telah tercampur dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuhan tanaman. Mungkin kita langsung aja dalam proses penanaman ya. Pertama itu dalam proses penanaman untuk hidroponik ini, yang pertama yang kita lakukan itu penyemaian bibit. Penyemaian bibit ini bisa dilakukan dengan cara merendam bibit, kemudian dibungkus dan ditunggu dalam beberapa waktu, sekiranya sehari, hingga memunculkan akar-akar. Kemudian kita akan melakukan proses penanaman. Nah, proses penanaman ini biasanya kita langsung melakukannya secara barengan. Karena yang kita lakukan ini sebanyak 100 botol, sehingga ada botol-botol kecil sebanyak 200.
sehingga mungkin memakan waktu sekitar 2 jam untuk menanam bibit tersebut. Nah, proses berikutnya adalah proses monitoring. Setelah kita menanam, maka kita tinggal dibiarkan aja. Nanti karena kita ini prosesnya hidroponik, sehingga sirkulasi airnya itu kita udah atur sedemikian rupa, sehingga sistem pengalirannya itu udah kita atur, dan tinggal hanya dipantau atau dimonitoring. Jadi kita nggak perlu kayak tiap hari harus siram, kita hanya tinggal nyalain mesin, langsung otomatis udah berjalan secara sirkulasi atau sistem yang kita lakukan. Nah, yang proses berikut itu kita tinggal menunggu prosesnya itu sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan itu udah melakukan panen. Jadi dalam kemarin semenjak kita mulai sampai sekarang itu kita panennya itu udah sebanyak 3 kali. Panennya nggak lama, jadi hanya sebanyak 3 minggu. Nah, proses panennya ini kemarin kita mengalami kendala. Kendalanya ini ada banyak hama, ada juga kekurangan sinar matahari, sehingga panennya itu sekitar mungkin 50%-nya gagal, 50%-nya bisa dilakukan untuk pemanenan. Nah, pemanenan sendiri ini yang pertama kita melakukan pemanenan, dan kita konsumsi sendiri, Pak. Nah, karena kita yang pertama sedikit, jadi yang pertama untuk konsumsi sendiri, yang keduanya itu kita lakukan inovasi terhadap produk kita. Yang tadinya kita hanya bahan kangkung terus dijual kayak ke tetangga-tetangga, kita melakukan inovasi, Pak. Kita melakukan inovasi dari hanya kangkung, kita melakukan inovasi ke produk-produk seperti snack, makanan-makanan ringan, sehingga kita itu bukan disebut lagi sebagai budidaya kangkung, tapi kita bisa mengembangkan ke produk-produk seperti makanan ringan. Nah, mungkin yang berikut adalah bagian media pemasaran. Kalau media pemasaran sendiri ini kami masih menggunakan Instagram sebagai media pemasaran utama. Terus yang kedua, kita melakukannya dengan WhatsApp. Melakukannya dengan mungkin Open PO, sehingga kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang mau pesan, tinggal langsung aja WA. Mungkin saya di sini akan menambahkan sedikit ya tentang budidaya kangkung kita ini, di mana kita menggunakan sistem aquaponik. Budidaya kangkung dengan sistem aquaponik ini menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem yang saling mendukung. Sistem aquaponik menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, di mana ikan memberikan nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman membersihkan air untuk ikan. Nah, jadi kita di bawahnya itu menggunakan kolam. Kita menggunakan ikan lele, di mana limbahnya itu bisa menjadi nutrisi bagi tanaman kangkung itu sendiri. Jadi kita nggak perlu pakai vitamin-vitamin yang seperti tanaman atau disemprot gitu ya. Jadi kita cuman mengeceknya aja dan menunggu hasil panennya saja. Tidak ada seperti monitoring atau apa. Mungkin itu ya. Terima kasih kepada tim Spinaton Hidroponik. Dilanjut dengan sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Mbak Maisa.
Nama saya Widodo, Pak Maesa. Ya, sebelum dilanjutkan sesi tanya jawab, selamat datang pada Bapak Ali Maskuri, dan di sini tadi ada ibu kita, Ibu Eka Giovanna Asti. Jadi sebelum sesi tanya jawab, Mbak Maesa tolong diberikan kesempatan pada ibu kita, Ibu Eka Giovanna Asti dulu ya, Mbak Maesa ya. Iya Bapak. Untuk Ibu Eka, boleh dipersilahkan untuk berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Salam Bu. Terima kasih Pak Widodo sama Mbak Mahsa. Iya, dalam kesempatan ini saya terima kasih atas kinerjanya tim Pak Widodo ya, membantu mendukung putra-putri kami ini ya. Saya bangga dengan tim Spinaton ini. Dan saya juga berharap untuk terus mengembangkan pengetahuannya di Spinaton ini. Semoga bisa jadi nanti sarjana manajemen yang juga sebagai pengusaha Spinaton yang besar gitu. Jadi dari hal yang kecil sekarang ini tidak berhenti aja sampai di masanya pemberian hibah ini aja ya. Tapi terus dikembangkan, jadi nanti jadi besar, jadi benar-benar jadi pengusaha Spinaton. Amin. Cukup Pak Widodo, lanjut. Oke, monggo. Mbak Masa, Ibu kita sudah cukup Mbak Masa. Monggo dilanjut. Baik, mungkin dari Pak Ali Maskuri ada tambahan atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Masa. Kalau kebetulan saya juga baru gabung tadi, pemaparan juga telat ya. Ini sebenarnya untuk hidroponik ya, itu budidaya kangkung ya, dengan hidroponik ya Mas ya. Iya benar. Nah, mungkin waktu presentasi tadi ditunjukkan dengan gambar-gambar bagaimana cara hidroponiknya gitu enggak tadi Mas? Saya kebetulan saya telat ya. Tidak. Jadi Tidak. Tidak. Mungkin gini, kalau misalnya presentasi ini Pak Widodo, saya masukkan aja sih Pak Widodo. Jadi kalau presentasi ini dipresentasikan kemungkinan mungkin begini. Ada mungkin video bagaimana cara hidroponiknya, kemudian atau lewat PPT lah ya gitu ya. Jadi mungkin dari audien ini nanti bisa memberikan masukan, oh ternyata hidroponik ini kalau misalnya ditambah seperti ini untuk meningkatkan nanti hasilnya kan gitu kan. Karena ini kan disertakan dengan budidaya ikan kan, di bawahnya ikan tumpang sari ya, itunya ya bawah ikan, kemudian di atasnya kangkung. Nah, kemudian kalau dipresentasikan kan kita bisa lihat misalnya, oh membuat rumahnya seperti apa. Karena kalau hidroponik itu biasanya kalau ada di bawah atapnya plastik misalnya ya, atap plastik, kemudian ada jaring yang hitam itu untuk menutupin atau hama kan gitu kan, itu. Nah mungkin kalau presentasinya disertakan itu kemungkinan audien ini bisa memberikan masukan, oh lebih bagus seperti ini lagi, siapa tahu nanti ada meningkatkan hasilnya kan seperti itu. Mungkin itu Pak Widodo tambah saya, tetapi saya aturkan semangat kepada teman-teman atau mahasiswa, semoga hidroponiknya semakin berkembang ya, terus belajar terus bagaimana untuk meningkatkan hasil budidaya kangkung dan tadi ikan ya, lele terutama di situ, terutama terkait dengan medianya kan tentunya harus diperbaiki ya untuk menghasilkan yang lebih ya, karena model hidroponik itu kan juga Anda bisa belajar dari majalah Trubus ya, cara membuat hidroponik yang bagus, rumahnya yang bagus, medianya yang bagus, dan seperti itu. Terima kasih Mbak Mahsa ya, waktunya. Terima kasih, saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Eka Giovanni dan Pak Ali Maskuri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab.
Bagi yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama terlebih dahulu. Oke, baik. Saya izin bertanya, Kak Mahsya. Ya, Kak Ilham. Eh, saya tuh mau tanya, kenapa sih gitu memilih untuk budidaya kangkung gitu, sedangkan kebanyakan kan anak milenial sekarang tuh jarang banget yang memilih budidaya gitu di sektor budidaya. Nah, kenapa sih alasannya memilih untuk buka usaha gitu, usahanya terutama di budidaya kangkung gitu. Pak Masa ada kendala? Pak berhenti? Ya, baik. Oke. Kenapa kami memilih hidroponik ya? Karena menurut kami hidroponik ini kan awalnya hanya diaplikasikan oleh industri berskala besar saja ya. Tapi di sini kami ingin menunjukkan nih bahwa hidroponik ini juga bisa diaplikasikan oleh usaha di industri-industri kecil macam kayak di halaman rumah atau di apa namanya di halaman rumah kita atau di depannya kalau ada lahan yang bisa digunakan. Nah, itu bisa digunakan untuk hidroponik itu. Jadi sudah banyak komunitas juga hobi hidroponik bermunculan di berbagai daerah ya, terutamanya di perkotaan juga banyak, di pedesaan juga banyak gitu. Jadi hidroponik ini sangat menyenangkan. Sekarang ini sudah menjadi banyak hobi baru bagi masyarakat di perkotaan terutama ya. Tujuannya adalah untuk sarana untuk menyalurkan hobinya untuk melakukan budidaya ini gitu. Terutama yang sangat mudah digunakannya diaplikasikannya sangat mudah gitu ya. Bisa ditanam di pekarangan rumah atau di mana gitu. Dan untuk sekarang ini juga untuk hidroponik ini sekali tata cara penanamnya banyak ya. Kita bisa lihat di YouTube ada banyak orang-orang yang sudah mulai menunjukkan tutorial cara menanam hidroponik itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, Mbak Masa, saya juga mau bertanya nih Mbak Masa. Iya, Pak Widodo. Ya, menindaklanjuti dan melanjutkan juga merespon apa yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Muhammad Ali Maskuri tadi bahwa ketika tim ini menyampaikan atau mempresentasikan perlu adanya misalnya ada media yaitu bisa PPT, bisa video, ya peragaan atau mungkin ada miniatur dan sebagainya supaya peserta Zoom ini tertarik dan langsung ada gambaran karena memang pada saat mempresentasikan tadi belum sajikan ya video maupun PPT yang telah dianjurkan oleh Mas Ilham sebagai pemandu. Oleh karena itu pertama itu, yang kedua pertanyaan nih. Kira-kira kendala selama melakukan budidaya kangkung ini, spinat kangkung, kira-kira apakah ada kendala yang kira-kira sangat berat dan apakah kendala itu bisa diatasi? Ya, karena dari bulan Juli ya sekarang sudah sampai Oktober tadi bahwa disampaikan panennya sekitar 50%. Nah, itu kendalanya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Tolong disampaikan karena nanti supaya para pemirsa ini apabila ada yang ingin melaksanakan budidaya ini ada gambaran dan sudah siap-siap, oh ternyata kendalanya demikian gitu. Ya, begitu Mbak Mesa, pertanyaan dari Pak Widodo, kendalanya apa dan bagaimana solusinya? Di samping tadi ada kendala tentang sinar matahari ya. Hamanya tadi, hama seperti apa kira-kira solusinya untuk menumpas hama, memberantas hama tadi, bagaimana caranya? Tolong disampaikan ya. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Widodo. Untuk tim Spinat, boleh dipersilakan dijawab tentang kendala dan cara dan solusi menghempaskan hama. Baik, terima kasih kepada Pak Widodo yang telah bertanya. Di sini saya akan menjawab. Mungkin ada beberapa kendala ya yang dihadapi pada tim kami. Yang pertama itu kurangnya paparan sinar matahari yang membuat masa pertumbuhan kangkung itu ada yang sebagian atasnya itu tumbuh dan sebagian bawahnya itu pertumbuhannya itu melambat. Nah, gimana caranya kita mengatasi kekurangan sinar matahari ini? Yang kita cara mengatasinya itu dengan memangkas pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari. Jadi di tempat kami melakukan hidroponik ini, di atasnya itu ada pohon gede sehingga rantingnya itu pada nutup sehingga matahari itu emang jarang buat masuk ke area daripada hidroponik ini. Jadi ini adalah cara kami untuk mengatasi yang matahari. Yang berikut tentang hama. Banyak hama yang merusak tanaman kangkung. Tanaman kangkung. Hamanya seperti apa? Hama yang paling mengganggu ini adalah tikus, Pak. Karena posisi tikus ini dia menghancurkan apa namanya kangkung ini, sama dia menggali-gali ini, Pak, tanahnya sehingga arangnya itu jatuh ke dalam kolam, itu bisa merusak mesin, merusak pengaliran airnya juga yang bisa mengakibatkan tersumbatnya aliran air. Jadi kalau hama ini kita harus selesai untuk menghilangkan hama ini dengan cara kita sekarang udah melakukan membuat rumah atau greenhouse. Jadi di sampingnya itu kita pakai plastik UV, yang di atasnya itu kita pakai jaring. Hingga untuk mengatasi hama ini kita sudah mengatasinya dengan aman. Jadi nggak ada hama lagi yang mengganggu. Oke, terima kasih. Berarti gini ya, kan di kanan kiri banyak pohon-pohon, ya, terus banyak ini ya bangunan, berarti tikusnya dari bawah itu bikin rong untuk gerus-gerus tanah di pinggiran itu ya Mas ya? Iya Pak, jadi dia mungkin dari tembok langsung naik ke atas gitu Pak. Iya, makanya harus dikelilingi dengan plastik ya supaya tikusnya tidak masuk dalam ya. Iya benar sekali Pak. Terus itu waktu Bapak ke sana itu kan banyak pohon-pohon yang rindang itu. Itu pohon apa aja yang dikurangin, Mas? Paling ini Pak, kan di sana ada pohon rambutan Pak ya, banyak lah. Nah, jadi kita ada yang double mana? Ya, sambil menungguin ada ibu kita, tapi beliau sedang rapat memantau kita, ibu kita. Ibu Dr. Anda Haja Siti Mahmuda MM. Ya, bagaimana kira-kira Mas? Kan ini ya kanan kiri rindang dan sebagainya itu ya. Kalau misalnya untuk ke depan kira-kira ada ini ya, ada solusi lain, tempat lain masih ada ya. Karena misalnya ya kalian melakukan pengembangan tidak hanya satu tempat, berarti harus mencari tempat terbuka kan gitu ya Mas ya. ya Pak, karena kita minim lahan juga ya Pak. Iya. Kita dapatnya lahan yang di sini itu tertutup Pak. Iya. Kayaknya lumayan luas, cuman dia keadaannya tertutup, banyak pohon-pohon gitu. Nah, jadinya ya menebang pohonnya itu Iya, sedikit. jadi untuk pengembangan sepertinya kalau masih tempat itu mungkin ya agak sulit. Jadi paling tidak kita cari solusi di samping itu mungkin ada tempat yang lain gitu juga bisa ya Mas ya. Iya Pak, bisa. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, nanti kalau ada pertanyaan ya paling tidak sampean diantaranya adalah mempraktekkan bagaimana caranya melalui video, gambar-gambarnya, kemudian dengan PPT. Jadi
supaya yang melihat tuh langsung bisa ada gambaran. Kalau ada yang ingin berusaha atau ingin ini Mas, kalau ada yang ingin mencoba, oh bagaimana sih caranya ya itu. Soalnya Pak Ali itu juga pengen juga Mas ceritanya, pengen membuat, tapi Pak Ali aku kok mau melihat contohnya kok belum ada Pak Widyo gitu, makanya ya saya tanyakan contohnya bagaimana gitu. Itu Ya, Pak Ali kira-kira ya tadi ya. sedikit Pak Wid, kenapa tadi saya menanyakan tentang Siap. tempat atau presentasi kan biasanya Pak, saya juga pernah kerja di hidroponik Pak. Kebetulan waktu itu saya hidroponiknya di Gunung Slamet, Jawa Tengah Pak. Jadi kalau hidroponik itu memang harus lahannya lahan terbuka. Nah, makanya saya tadi tanya kondisi hidroponik rumahnya seperti apa kan gitu Pak. Kalau hidroponik itu kan lahan terbuka, kemudian ada greenhouse-nya atau rumah plastik tadi, kemudian di bawahnya itu dikelilingi dengan plastik, ya, biar ada hama yang dari bawah tidak bisa masuk. Kemudian kelilingnya itu pakai jaring yang warna hitam itu, kemudian yang atas itu dikasih warna jaring hitam untuk menghindari teriknya matahari Pak. Jadi pernah saya melakukan hidroponik juga Pak, makanya tadi saya tanya seperti apa kalau kendala itu, makanya ternyata di sini yang Mas siapa nih, timnya Mas Faisal ya, siapa nih? Siapa Pak Wi? Vincent. Ya, timnya Mas atau Mbak nih, Vincent Mas nih. Vincent. Vincent. Ini ternyata posisinya di bawah pohon. Kalau hidroponik di bawah pohon memang untuk keberhasilan Pak masih tadi 50-50 Pak, karena cahayanya kurang ya, kemudian nanti hama, apalagi hama itu diatasinya pakai jaring Mas. Kalau dulu saya hidroponik itu dikelilingi dengan jaring sehingga hama itu masuk. Kenapa hidroponik itu booming Pak? Karena hidroponik itu menghindari pestisida atau obat-obat penyemprotan tanaman kita Pak. Jadi menghindari pestisida itu yang namanya hidroponik kan gitu Pak. Nah itu makanya tadi saya menanyakan kalau ada paparannya itu kita melihat kondisinya seperti ini ya. Audiens ini yang bisa melihat itu bisa mengasih masukan kan gitu Pak, kan gitu ya, atau masukan atau nanti bertanya seperti itu. Karena juga kalau di Jakarta memang saya nggak punya lahan, kemudian saya itu juga coba nyoba di atas, cuman kan agak repot kalau di Jakarta itu teras saja jalan raya ya Mas ya. Jadi susah untuk membuat itu, bisa pakai dengan pralon ya. Pralon itu dengan sirkulasi, nanti medianya air, kemudian nanti pakai busa itu juga bisa sebenarnya seperti itu. Cuman saya dulu pernah di Gunung Slamet, namanya itu Gunung Slamet di Purwokerto ya. Itu juga pernah bikin hidroponik, memang di lahan luas Mas. Jadi sinar mataharinya juga bisa cukup, kemudian disertai dengan rumah greenhouse-nya tadi, yaitu keberhasilannya juga lumayan Mas, ketimbang kalau di bawah pohon tanpa sinar matahari, karena memang tanaman itu juga butuh sinar matahari, tapi butuh sinar matahari juga bisa dikontrol. Nah, kelebihan sinar matahari juga tanaman nggak bagus kan seperti itu. Itu aja sih sebenarnya cerita pengalaman lah ya, dan nanti bisa untuk mengembangkan yang lain untuk meningkatkan hasil ya. Tentunya kita kan budidaya ini kangkung ini tentunya kan untuk menghasilkan yang lebih. Kemudian kalau hasil lebih kan nanti kita bisa masukin ke restoran-restoran gitu Pak Widya. Kita masukin ke restoran, karena apalagi kalau hidroponik itu tadi yang saya katakan adalah non pestisida kan gitu. Oke, Pak Widodo, tambahan saya dari itu Pak Widodo atau Pak Maksa ya tadi ya. Terima kasih. Ya Mbak Masa, monggo. Terima kasih Mbak Masa. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ali Masturi dan kepada Pak Widodo. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Oke, sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, Mbak Masa, kira-kira tim ini kan nanti laporan terakhir November ya, kemajuan ya. Nah, kira-kira setelah selesai hibah ini,
kira-kira akan dikembangkan apa tidak, ya kan? Kalau dikembangkan kira-kira bagaimana rencananya itu. Terima kasih Mbak Masa. Terima kasih Bapak Widodo. Mungkin akan dikembangkan lebih baik ya. Akan dikembangkan lebih baik juga itu dengan caranya kayak ya diperbaiki dari yang kurang-kurang, mungkin bisa dikembangkan yang lebih juga biar kedepannya tuh lebih baik juga. Sama mungkin bisa jadi lebih baik ya itunya apa usaha spinatnya kangkung. Oke, ya tim Spinat bagaimana ini? Masih ada yang ini, yang ada yang dia akan disampaikan? Ya, sambil menunggu, mudah-mudahan para anggota yang ikut pada Zoom ini ya ada gambaran bahwa untuk dalam kehidupan ke depan persaingan kita terus makin ketat ya. Oleh karena itu semakin ketatnya persaingan maka kita harus membuat inovasi-inovasi baru. Kita punya potensi apa kita kembangkan. Karena potensi itu ada potensi bawaan dan ada potensi bentukan. Ya, jadi mudah-mudahan apabila tim ini sudah punya bakat dari awal sehingga kita bentuk melalui hibah-hibah ini, mudah-mudahan potensi diri masing-masing akan terbuka ya, sehingga yang tadinya belum punya ide, belum punya gagasan, belum punya rencana, dengan adanya hibah-hibah ini maka tim-tim ini terbuka wawasannya dan menambah wawasannya sehingga ada terobosan-terobosan yang baru, inovasi dan terobosan yang sangat fenomenal begitu kira-kira sehingga bisa melaksanakan apa yang belum dilaksanakan oleh orang lain. Dan kira-kira begitu Mbak Masa. Tim Spinat sepertinya masih ada menyampaikan sesuatunya ya tim Spinat kira-kira. Mbak Masa coba ditanyakan tuh ke tim Spinat. Terima kasih. Mungkin dari tim Spinat ada yang mau ditambahkan? Baik, kita mau nge-share gambaran PPT mungkin biar Pak Ali bisa memahami, biar lebih jelas Biar juga lebih yang jelas. lainnya. Ya, oke, terima kasih Mas. Kepengen lihat juga Mas. Baik Pak. Nah, gambarannya mungkin kayak seperti ini Pak. Budaya kami. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Oke, bagus Mas. Nah, jadi di bawahnya ini ada kolamnya gitu Pak. Kita Ya. hidroponik. Oke. Oh iya Mas, bagus Mas. Ya itu tadi Mas, betul Mas. Yang kan tadi bahwa cahayanya tetap kurang Mas karena rindang, sampingnya banyak pohon, kemudian lingkungannya ya benar kalau di sini apa namanya hama, terutama tikus tetap masuk Mas ya. Solusinya adalah keliling dengan tadi plastik ya. Kemudian
kalau atapnya, apalagi ini atapnya nanti pengembangan Mas, bikin tadi Mas greenhouse yang plastik tadi Mas, jadi rumah plastik di atasnya itu akan lebih bagus lagi kalau nantinya dikembangkan. Jadi cuaca apapun, misalnya musim penghujan pun aman Mas, kan gitu ya. Jadi kemudian nanti di bawahnya dikelilingi dengan plastik, kemudian atasnya itu dikelilingi dengan jaring net yang warna hitam itu kan untuk apa namanya sinar matahari yang terik kan bisa diredam. Dari situ juga untuk mengurangi lama. Itu aja Mas ya. Ini apa namanya bagus ya terkait dengan hidroponiknya ya, susunan juga ada bagus, cuman nanti terkait dengan sarana rumahnya Mas yang harus disiapkan kalau misalnya dikembangkan akan lebih bagus lagi Mas. Ini memang bisa dicontoh nantinya kalau ada lahan kecil pun sebenarnya ini bisa dilakukan seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas. Ini mungkin apa namanya pengalaman atau sebagai pengalaman saya, pengetahuan saya ya, apa nanti saya bisa menerapkan juga kalau saya ingin nyoba-nyoba dengan lahan sesempit itu bisa dilakukan seperti ini karena di sini kan ini kan apa namanya medianya kan botol bekas ya Mas ya, walaupun sebenarnya ini bisa dipakai dengan pralon kan gitu kan, cuman kan lebih murah biayanya kalau dengan botol bekas aqua. Nah inilah pemanfaatan botol-botol bekas ya, kalau memang modalnya ada kan bisa pakai pralon kan gitu ya Mas. Oke Mas, terima kasih, saya rasa bagus Mas ini Mas, terima kasih Mas. Oke, Mas Vincent dan kawan-kawan, memang biasanya hidroponik dengan ini ya, dengan paralon. Tapi kalau memang menggunakan botol bekas seperti itu, memang gambarnya indah sih ya, indah. Barangnya mungkin murah ya, tinggal ngambil Betul, bekas-bekas, tapi memang dilihat indah gitu. betul. Gitu. Jadi terobosan baru ya, inovatif ya. Karena mungkin kalau kemarin menggunakan pralon mungkin tidak lolos karena udah banyak yang pakai. Iya, Tapi kalau botol bekas ya pemanfaatan limbah loh Pak. iya betul, betul. Ya siapa tahu nanti bukan botol bekas lagi, ada yang lain caranya gitu. Ya, Kan semakin ke sini semakin banyak inovasi-inovasi. Mudah-mudahan semakin tambah pengalamannya, banyak inovasi, banyak pengembangan dan banyak menghasilkan juga kan gitu ya Mas ya. betul betul. Oke. Ya terima kasih Mbak Masa. Baik, terima kasih untuk Pak Widodo dan Pak Ali serta tim. Terima kasih kepada Bapak Widodo atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada tim Spinaton Hidroponik atas sharing session-nya. Mungkin kita akan di penghujung acara ya. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto. Ya baik, bagi teman-teman silakan untuk on cam, untuk Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu. Saya akan membantu foto bersama. Oke, siap. Oke, satu. Oke, dipersilakan bagi yang masih ingin on cam, kita tunggu. Oke, 1, 2. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, ditahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alangkah baiknya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Izinkan saya Mahsa Sarahani selaku moderator untuk pamit undur diri. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Amin. kita bertemu di Beda Bisnis selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima wabarakatuh. kasih Mbak Mahesa sebagai moderator. Saya mewakili Lembaga Kewirausahaan IPIJA mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung, para mahasiswa yang telah bergabung pada hari ini. Lumayan pesertanya, mudah-mudahan semakin ke sini semakin diminati. Oleh karena itu, mari ya kita selalu bersinergi, selalu mengasah diri kita. Mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin banyak ilmu dan pengetahuan sehingga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Amin. saya dari LKI, saya sebagai penyelenggara ya, dipimpin oleh Ibu kita Ibu Dr. Anda Hajah Siti Mahmudah, didampingi oleh Ilham Maulana sebagai pemandu dan sebagai IT. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.